Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6381. Pendapatan investasi hari ini. Meskipun ada alasan untuk pengoperasian Sky Corporation kami, tetapi ada juga kebetulan alasan untuk perubahan di pasar internasional. Meskipun pada akhirnya kami memperoleh 30 kali lipat dari investasi kami, tapi ada juga kemungkinan kita akan kehilangan semua kepala sekolah. Hanya saja kami beruntung dan kuat, dan kami akhirnya menjadi pemenang. Dan kemenangan seperti itu, sampai batas tertentu, tidak dapat ditiru. Jadi, Anda ingin pengembalian 30 kali lipat, yang tidak mungkin. Apalagi, bahkan jika kita dapat memiliki pendapatan 30 kali lipat di masa depan, itu tidak ada hubungannya denganmu. Karena, ketika Anda menandatangani perjanjian dan mendapatkan kembali prinsipal Anda sudah masuk daftar hitam oleh Sky Corporation kami. Saya pikir, Anda dan keluarga Anda tidak akan ada hubungannya dengan Sky Corporation kami di masa depan. Mendengar kata-kata Yvonne Xavier, wanita gemuk setengah baya itu gemetar karena marah. Dan dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Apa? Dengarkan apa yang kamu katakan. Hanya karena kita mendapatkan kembali kepala sekolah, kita akan masuk daftar hitam. Bagaimana Sky Corporation Anda bisa cukup memperlakukan pelanggan Anda sendiri? Saya tidak peduli. Singkatnya, karena Anda telah menerima uang kami, Anda harus memastikan bahwa kami memiliki pendapatan 30 kali lipat. Kamu bisa mendapatkan kembali pokoknya, tetapi keuntungannya harus diberikan kepada kami. Perjanjian sialan itu, kami tidak setuju. Jangan biarkan kami berinvestasi. Jangan biarkan kami menghasilkan 30 kali lipat. Kami akan mati dan tidak pernah pergi. Yang lain juga bergema keras ketika mereka mendengar kata-kata itu. Dan beberapa orang mencoba bergegas untuk merobek perjanjian yang baru saja mereka tanda tangani. Adegan ini membuat mata Harvey York sedikit dingin. Orang-orang ini sama sekali tidak masuk akal. Tyson, keluarkan semua orang. Jangan ganggu tamu terhormat kami. Harvey York memberi perintah secara langsung. Dan terlalu malas untuk terus terlibat dengan orang-orang ini. Tyson Wood melambaikan tangannya. Dan orang-orang yang dia bawa segera mulai mengusir orang-orang ini. Tetapi mengingat ini adalah waltzing, cara mengusirnya relatif lembut. Hal ini pun membuat suasana menjadi kacau. Harvey York mengabaikan adegan ini, tetapi berbalik dan membawa Yvonne Xavier pergi. Tepat ketika Harvey York berbalik dan hendak masuk ke lift, Yvonne Xavier, yang mengikuti di belakangnya, tiba-tiba menyadari sesuatu dari sudut matanya. Sentuhan cahaya perak meledak. Tuan York, hati-hati. Yvonne Xavier mengabaikan Harvey York dan menabrak Harvey York. Harvey York bereaksi hampir pada saat yang bersamaan. Dan tangan kanannya terjulur tanpa sadar. Namun, meskipun kecepatan Harvey York cepat dan responsnya tepat waktu, dia juga menangkap sentuhan cahaya perak. Tetapi saat dia ditangkap oleh Harvey York, ujung depan cahaya perak masih meledak. Sebuah jarum baja menusuk langsung ke perut bagian bawah Yvonne Xavier, pembunuh seni bela diri bulu merak. Darah berceceran seketika. Dan Yvonne Xavier berbaring lembut di lengan Harvey York. Wajahnya pucat. Dan penonton tidak bisa berhenti diam. Dan tidak ada yang bisa memikirkan bagaimana seseorang tiba-tiba bergerak pada kesempatan ini. Harvey York mengangkat kepalanya dengan tajam.
dan matanya tertuju pada wanita parubaya yang gemuk. Saat ini, dia masih memegang silinder berbentuk aneh di tangan kanannya. Dia tampak terkejut. Dia sudah menggunakan bulu merak, pembunuh seni bela diri yang bahkan dewa perang tidak bisa mendeteksinya. Bagaimana mungkin dia masih tidak menyakiti Harvey York sedikit pun? Untuk hidup, Harvey York dengan cepat memerintahkan, dan kemudian mengabaikan wanita gemuk setengah baya itu. Tetapi meletakkan tangan kirinya di gerbang denyut nadi Yvonne Xavier, mengeluarkan ponselnya dan mulai meminta bantuan sambil menghembuskan napasnya yang sebenarnya. Bab 6382. Armstrong tua. Aku butuh bantuanmu. Harvey York berbicara langsung tanpa sopan santun saat telepon terhubung. Saya khawatir tidak ada yang akan membayangkan bahwa ketika menghadapi pemain nasional Oscar Armstrong, Harvey York tidak memiliki rasa takut dan rasa hormat dari orang lain, dan beberapa hanya berteman langsung. Waktu, tempat, situasi. Di dasar telepon, suara tua tapi agung terdengar tanpa ragu-ragu. Markas Walsing Sky Corporation. Luka yang disebabkan oleh bulu merak. Harvey York menarik napas dalam-dalam. Aku menggantungnya dengan pernapasan internal sekarang. Tapi aku hanya bisa bertahan paling lama setengah jam, cukup. Aku akan sampai di sana dalam 10 menit. Mendengar ini, ekspresi Harvey York sedikit rileks. Dia mengabaikan keributan di sekitarnya, tetapi perlahan menutup matanya. 10 menit kemudian, ambulans mengibaskan ekornya dan tiba-tiba berhenti di pintu Sky Corporation. Saat berikutnya, Oscar Armstrong yang mengenakan topeng muncul langsung. Saat mereka melihat penampilan Oscar Armstrong, beberapa petinggi yang menonton pertunjukan di ruang tamu semua terkejut, dan mata mereka sangat aneh. Meskipun semua orang tahu bahwa pemain nasional Oscar Armstrong sedang memulihkan diri di Walsing. Tetapi masalahnya adalah, bahkan jika para leluhur dari 10 keluarga teratas membuka mulut mereka, mereka mungkin tidak dapat secara langsung mengundang Oscar Armstrong ke tempat kejadian. Harvey York melakukannya. Identitas macam apa Harvey York ini? Hampir seketika, orang-orang ini menandai Harvey York dengan label misterius dan tak terduga. Beberapa orang yang awalnya memiliki pemikiran lain tentang Sky Corporation, hampir seketika menahan pikiran itu. Setelah Oscar Armstrong tiba di tempat kejadian, dia tidak berbicara omong kosong, tetapi dengan cepat memberi isyarat kepada staf di sekitarnya untuk membuka bagian belakang ambulans, membentuk ruang operasi sementara. Segera setelah itu, dia memberi isyarat kepada Harvey York untuk mengangkat Yvonne Xavier. Segera, semua jenis peralatan medis canggih diaktifkan. Dan Oscar Armstrong juga mengambil pisau bedah dan mulai bekerja. Namun, pada saat ini, situasi Yvonne Xavier sangat berbahaya. Bulu merak pada awalnya adalah pembunuh seni bela diri. Menurut legenda, itu diam-diam bisa membunuh master seni bela diri tingkat dewa perang. Pihak lain menggunakan benda ini hanya untuk membunuh Harvey York langsung di tempat. Namun pada akhirnya, Yvonne Xavier membantu Harvey York untuk memblokir pukulan tersebut. Dan karena Harvey York ada di sana, dia bisa menahan napas Yvonne Xavier dengan napas dalam. Dan Yvonne Xavier tidak pingsan. Yvonne Xavier, kamu akan baik-baik saja. Napas batin di tubuh Harvey York terus mengalir, memulihkan vitalitas Yvonne Xavier. Harvey York, hampir saja. Gadis kecil itu hanyalah orang biasa. Napas batinmu terlalu banyak mengalir. Baginya, mungkin tidak bisa menanggungnya. Oscar Armstrong menghentikan Harvey York pada waktu yang tepat. Karena aku di sini, aku berjanji untuk menyelamatkan nyawa gadis kecil itu. Percayalah padaku. Harvey York menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan keluar dari kereta medis. Tuan York,
Untungnya tidak dipermalukan. Melihat penampilan Harvey York, Tyson Wood, yang telah lama menunggu di samping, datang dengan wanita gemuk parubaya di satu tangan. Harvey York mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sudahkah Anda merekrut?" Tyson Wood menggelengkan kepalanya. "Saya baru saja menginterogasi beberapa kata. Tetapi orang ini sangat tangguh dan tidak akan mengatakan apa-apa." "Ya." Harvey York mengangguk dan berjalan di depan wanita gemuk setengah baya dengan tatapan dingin di matanya. "Aku tahu kau diperintahkan untuk membunuhku. Berani melakukan hal seperti itu. Toh kamu adalah karakter. Jadi aku akan memberimu kesempatan untuk mengaku. Aku harap kamu bisa menghargainya." Bab 6383. Aku repot. Wanita gemuk setengah baya itu meludahi pakaian Harvey York. "Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat membunuh wanita tua itu dan melihat apakah wanita tua itu dapat merekrut." Harvey York mengangguk. Tidak ada lagi omong kosong. Tetapi langsung meraih tangan kiri wanita parubaya yang gemuk dan memutarnya. Retak. Dengan suara renyah, jeritan melengking keluar. Boom! Harvey York menamparkan wajah wanita gemuk setengah baya itu dengan pukulan backhandnya. Dia memuntahkan seteguk darah dengan wow. Dan teriakan itu berhenti tiba-tiba. "Bawa orang itu dan patahkan sisa tangan dan kakimu. Lalu atur ahli bedah ortopedi terbaik untuk menghubungkan tangan dan kaki. Minta dia dalam 1 jam untuk melihat apakah dia bisa melakukannya. Kalau tidak bergerak, tangan dan kakimu akan terputus lagi. Lalu disambung lagi. Dan seterusnya. Kapan dia akan merekrut dan kapan kita akan membawanya ke rumah sakit?" Mendengar kata-kata ringan Harvey York, wanita gemuk parubaya itu merasakan keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Interupsi tangan dan kaki. Lalu interupsi setelah menerima. Lalu mengambilnya lagi. Tindakan setan apa ini? Juga. "Beritahu George Zabel bahwa aku akan memberinya 2 jam. Saya ingin tahu semua informasi tentang wanita ini. Termasuk berapa banyak semut yang ada di rumahnya. Di mana makam leluhur generasi ke-18 leluhurnya." Setelah dia selesai berbicara, Harvey York tersenyum pada wanita gemuk setengah baya dan berkata, "Banyak orang mengatakan kepada saya di masa lalu bahwa mereka akan membunuh seluruh keluarga saya. Dan kemudian menggali semua 18 generasi nenek moyang saya dan menghancurkan tulang mereka untuk abu. Saya awalnya meremehkan perilaku seperti itu. Tapi percayalah, jika Yvonne Xavier memiliki 3 poin panjang dan 2 poin pendek, aku pasti akan mencobanya. Orang jahat. Bagaimana dia melakukan sesuatu?" Sementara Harvey York menunggu dengan cemas. Di saat ini, di sudut jalan 500 meter dari gedung perkantoran, sebuah van dengan penampilan yang sangat usang mulai perlahan-lahan. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya dengan wajah biasa mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Tuan muda, misinya gagal. Yvonne Xavier terluka secara tidak sengaja. Harvey York tidak terluka." Setelah hening sejenak di sisi lain telepon, seseorang berkata dengan dingin, "Membesarkan tentara selama 1000 hari dan menggunakannya untuk sementara waktu. Anda telah mengumpulkan sampah begitu lama. Tetapi Anda bahkan tidak dapat melakukan hal kecil ini. Saya bahkan mengeluarkan bulu merak. Pembunuh seni bela diri yang telah saya simpan selama bertahun-tahun. Kamu memberitahuku sekarang bahwa Harvey York tidak terluka. Kamu benar-benar mengecewakan." Pria parubaya itu berbisik, "Tuan muda, saya minta maaf. Semuanya adalah ketidakmampuan kami. Kami akan menghapus semua jejakmu. Dijamin bahwa hal-hal tidak akan melibatkanmu. Juga. Nomor 7 jatuh ke tangan Harvey York. Dan kita akan menemukan cara untuk melenyapkannya. Selain itu, kami sarankan Anda pergi ke luar negeri terlebih dahulu untuk menghindari pusat perhatian. Tuan muda. Lagi pula,
Tubuh $1.000 tidak bisa duduk di aula. Dan seorang pria tidak bisa berdiri di bawah tembok yang berbahaya. Ketika dia mengatakan ini, wajah acuh tak acuh Harvey York muncul di benak pria parubaya itu. Dia percaya bahwa Harvey York pasti akan mencoba yang terbaik untuk mengekstrak berita dari mulut No. 7. Jika tuan mudanya terungkap, Harvey York tidak tahu bagaimana membalas. Hindari pusat perhatian. Suara di seberang telepon sedikit sarkastik. Kapan tuan muda ini akan ditakuti oleh menantu dari rumah ke rumah? Terlebih lagi, keluarga nomor 7 ada di tanganmu. Dia berani mengkhianati kita dengan santai. Belum lagi, kami sudah menyiapkan rencana persiapan untuknya. Ada begitu banyak orang yang bisa disalahkan. Bagaimana itu bisa jatuh di kepalaku? Selain itu, bahkan jika kamu mengusirku, bukankah York yang bermarga akan berani menggangguku? Bab 6384. Pemain nasional Oscar Armstrong secara pribadi mengambil tindakan, dan nasib Yvonne Xavier diselamatkan. Selain itu, Oscar Armstrong juga membawa beberapa obat rahasia yang ia siapkan sendiri. Setelah menggunakannya, semangat dan energi Yvonne Xavier pulih dengan cepat. Hanya saja saya khawatir saya perlu menghabiskan waktu di unit perawatan intensif rumah sakit. Meski begitu, Harvey York yang gelisah tetap mengirim Yvonne Xavier ke rumah sakit secara langsung. Setelah mengatur tenaga untuk melindungi kelengkapan Yvonne Xavier, dia menunggu di tepi tempat tidur sendirian, mengambil sedikit napas dari waktu ke waktu. Yvonne Xavier beristirahat lebih baik dan pulih lebih cepat. Diam sepanjang malam. Keesokan harinya, ketika sinar matahari pertama di pagi hari menerpa bangsal, Yvonne Xavier, yang telah koma selama hampir 10 jam, perlahan membuka matanya. Kau sudah bangun. Harvey York memegang catkin wanita itu dengan ekspresi lembut di wajahnya. Kamu tidak bisa bergerak dalam situasimu saat ini. Kamu hanya bisa meneteskan air. Dan kamu tidak bisa minum air. Tapi aku tahu mulutmu pasti tidak nyaman. Dan aku akan membantumu memikirkan sesuatu. Saat berbicara, Harvey York menemukan kapas dan mencelupkan sedikit air hangat ke bibir merah Yvonne Xavier. Yvonne Xavier tidak melawan, tetapi menikmati momen kelembutan milik mereka berdua. Setelah waktu yang lama, dia meremas senyum pucat dan berkata, "Tuan York, apakah Anda baik-baik saja? Bagaimana bisa sesuatu terjadi padaku?" Harvey York menghela napas. Kamu telah mengorbankan hidupmu untuk menyelamatkan pria itu. Jika aku kehilangan sehelai rambut, aku akan kasihan padamu. Lagi pula, ada pepatah, itu yang paling sulit untuk menahan keanggunan seorang cantik, kan? Mendengar bahwa Harvey York masih bisa mengolok-olok dirinya sendiri, Yvonne Xavier benar-benar lega. Tetapi setelah memikirkannya sebentar, dia masih mengerutkan kening dan berkata, "Saya tidak berpikir itu sesederhana itu." Pihak lain menggunakan bulu merak, pembunuh seni bela diri. Semua hal ini tak ternilai harganya. Karena pihak lain telah menggunakannya, itu pasti akan menjamin pembunuhan satu tembakan. Jika tidak berhasil, akan ada tindakan lanjutan. Jadi Presiden York, apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari saya? Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Jika kamu ingin membunuhku, kamu hanya bisa membunuh dengan satu pukulan. Jika kamu tidak bisa menggerakkanku, tidak ada kesempatan lain." Bahkan bulu merak, pembunuh seni bela diri, tidak berguna. Bagaimana hal-hal lain bisa bekerja? Jangan khawatir. Pembunuhnya sekarang telah jatuh ke tanganku. Tidak peduli apa lagi yang mereka miliki. Kami akan menyelidikinya dalam waktu sesingkat mungkin. Selain itu, bukan hanya si pembunuh, tetapi orang di belakangnya. Kita juga akan mencari tahu. Ketika dia mengatakan ini,
Mata Harvey York acuh tak acuh. Karena seseorang ingin mati sendiri, dia tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Lagi pula, seringkali, menjadi baik hati berarti tidak bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Yvonne Xavier berpikir sejenak dan berkata, Tuan Muda York, Anda sudah lama tidak berada di Walsing, dan hanya ada sedikit orang yang berkonflik dengan Anda. Aku sudah memikirkannya, dan itu tidak lebih dari beberapa kekuatan. Pertama, orang-orang dari Aliansi Bela Diri Negara H. Kedua, orang-orang dari Aliansi Bisnis Country H. Ketiga, itu pelamar mantan istrimu. Dan siapa yang akan menggunakan metode ini? Masuk akal bahwa orang-orang dari Aliansi Bela Diri Negara H memiliki probabilitas tertinggi. Harvey York berkata dengan enteng. Sebelum tidak ada bukti, tidak perlu menarik terlalu banyak kesimpulan yang akan mempengaruhi penilaian kami. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Dan kemudian kamu akan pulih dengan baik. Tidak ada yang lebih penting dari ini. Yvonne Xavier tersenyum dan mengangguk. Baiklah. Bagaimanapun, kami menghasilkan banyak uang di pasar berjangka kali ini. Dan itu akan memakan waktu lama untuk mengirim. Saya hanya mengambil kesempatan untuk beristirahat. Bab 6385. Setelah berkumpul dengan Yvonne Xavier sebentar, dan melihat bahwa dia sedikit lelah, Harvey York menutupinya dengan selimut. Setelah dia tertidur, dia bangun dan pergi. Di pintu, Tyson Wood dan George Zabel sudah lama menunggu. Ketika Harvey York keluar, Tuan Muda Zabel maju ke depan, mengeluarkan sebuah tablet dan menyerahkannya kepada Harvey York. Berkata, Tuan York, masalah ini telah berlalu. Nama kode si pembunuh adalah nomor 7. Dan dia adalah anggota organisasi pembunuh di negara H. Dan organisasi pembunuh ini diduga telah ditahan oleh keluarga papan atas selama bertahun-tahun. Kami juga menemukan informasi dari keluarga top ini. Harvey York menemukan tempat untuk duduk. Dan sambil memeriksa isi tablet, dia berkata dengan ringan. Orang-orang dari Aliansi Bela Diri Negara H. Tuan Muda Zabel berkata dengan suara rendah. Tuan York, nomor 7 ini memang terkait dengan Aliansi Bela Diri Negara H. Bagaimanapun, di wilayah negara H, adalah mungkin untuk menumbuhkan orang kuat dengan kekuatan tempur seperti itu. Dan tanah suci seni bela diri di bawah Aliansi Bela Diri non-negara H tidak dapat melakukannya. Bulu Merak, pembunuh seni bela diri, berasal dari Villa Merak di tengah tanah suci seni bela diri. Namun, orang yang ingin menyerangmu bukanlah Aliansi Bela Diri Negara H. Orang-orang dari Aliansi Bela Diri Negara H hanya mengobarkan api yang terbaik. Dan bahan bakar semacam ini. Tidak ada bukti. Harvey York berkata dengan ringan. Untuk manajemen senior Liga Aliansi Bela Diri Negara H. Jika orang luar seperti saya bisa mati, mereka tentu akan melakukannya. Ini hanya untuk menyulut api secara diam-diam. Bukan untuk mengakhiri permainan secara langsung. Yang di luar dugaan saya. Sepertinya orang-orang ini menjadi lebih pintar. Aku akan menulis akun ini dulu. Dan aku akan membahas masalah mereka ketika aku punya waktu. Oke. Beritahu aku siapa yang bertanya. Tuan Muda Zabel berkata dengan lembut. Orang yang menahan organisasi pembunuh ini tampaknya adalah keluarga Walsing Leduk. Pemimpin dari 10 keluarga terbaik. Harvey York mengangkat esensi. Keluarga Walsing Leduk. Saya tidak punya apa-apa dengan keluarga Leduk Walsing ketika saya pergi ke Beijing kali ini. Kan? Apakah mereka akan melakukan ini padaku? Tuan Muda Zabel berjanji dan berkata, Tuan Muda York, meskipun organisasi pembunuh ini ada dengan keluarga Walsing Leduk, itu masih kalimat yang sama. Tidak ada bukti kuat. Keluarga Walsing Leduk memiliki jejak tindakan mereka dalam hal ini. Namun,
Orang yang membayar banyak uang untuk membiarkan organisasi ini mengambil tindakan terhadap Anda telah ditemukan. Dan dia memiliki bukti nyata. Setelah beberapa argumen dan verifikasi, tidak ada keraguan tentang pembunuh sebenarnya di balik layar. Harvey York berdiri, mematikan tablet, dan berkata ringan, "Siapa itu?" Salah satu dari 4 tuan muda di Walsing. Tuan muda tertua dari keluarga Thompson di Walsing. Hector Thompson. Tuan muda Zabel berbicara kata demi kata. Mendengar nama ini, Harvey York terkejut sekaligus tidak terkejut. Ekspresinya tidak sedikit berubah. Dia hanya berkata dengan ringan, "Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus mengakuinya. Dan jika kamu memukul, kamu harus berdiri tegak. Karena kamu berani melakukannya, kamu harus berani menanggung konsekuensinya." Sepertinya kita harus memberikan pelajaran yang bagus kepada Tuan Thompson hari ini. Di mana orang-orang? George Zabel membungkuk sedikit dan berkata, "Jalan lingkar kedua Walsing. Hotel Sheraton. Pameran Real Estate Walsing." Harvey York mengangguk dan berkata ringan, "Tempat yang bagus. Memilih hari lebih buruk daripada menabrak matahari. Ayo pergi. Ayo pergi dan mengadakan pertemuan yang baik dengan Tuan Thompson kita." Tuan muda itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi melihat langkah Harvey York yang kuat, dia memilih untuk diam. Tetapi diam-diam mengikuti di belakang Harvey York. Tak lama kemudian, deretan Land Rover Defender muncul entah dari mana. Bab 6386. 10 pagi. Hotel Cincin Kedua Sheraton Walsing. Apa yang diadakan di sini hari ini adalah konferensi di industri real estate di Walsing. Anda tahu, harga perumahan Walsing jelas merupakan salah satu yang terbaik di negara H. Nilai setiap perusahaan real estate melebihi beberapa perusahaan biasa yang terdaftar, dan bahkan menjual beberapa rumah. Dan keuntungannya melebihi beberapa perusahaan terdaftar yang telah bekerja keras untuk setahun. Oleh karena itu, semua petinggi di industri real estate yang berkumpul di sini pada saat ini adalah orang kaya atau mahal. Selain petinggi di industri real estate, para petinggi di industri perbankan yang terkait erat dengan real estate juga berkumpul. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika orang-orang ini hanya minum seteguk teh, mereka berbicara tentang peristiwa besar yang mempengaruhi situasi saat ini. Pada saat ini, masih ada kurang dari setengah jam sebelum dimulainya konferensi yang sebenarnya. Dan para petinggi ini berkumpul untuk mengobrol. Dan tanpa sadar, banyak kerjasama telah tercapai. Dikatakan bahwa pada konferensi semacam itu tahun lalu, ada puluhan miliar kontrak. Dan saya tidak tahu kerjasama apa yang akan dilakukan tahun ini. Paman Xavier. Aku sudah lama tidak melihatmu. Keponakanku sangat mengkhawatirkan kondisi fisikmu. Melihatmu terlihat sangat baik. Keponakanku lega. Bibi Hun, kamu masih semuda dan secantik tahun lalu. Tapi sayangnya aku terlalu muda. Jika aku beberapa tahun lebih tua, aku pasti akan jatuh di bawah rok D5-mu. Saudara Leduk, Anda adalah Presiden Asosiasi Real Estate Walsing. Bagaimana Anda bisa datang begitu terlambat? Tanpa Anda yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Kemana pasar real estate Walsing kita akan pergi di masa depan? Pada saat ini, Hector Thompson memegang segelas sampanye dan berjalan di tempat. Sesekali melihat beberapa kenalan. Dan senyum halus muncul di wajahnya. Hector Thompson, salah satu dari 4 master muda di Walsing, ditakdirkan untuk menjadi yang tertinggi pada kesempatan seperti itu. Tetapi pada saat ini, dia memiliki sikap yang lembut dan elegan. Berbicara dengan orang ini, mengobrol dengan orang itu, sopan dan penuh etika. Hector Thompson, yang mengenakan setelan bergaris abu-abu dengan Patek Philippe Nautilus di tangan kirinya, memiliki sikap superior, tampilan kasual,
dan tindakan acak, yang membuat banyak wanita dan anak perempuan memandangnya. Lagi pula, bahkan di antara para pangeran itu, Hector Thompson jelas seorang pemimpin. Yang paling penting adalah Hector Thompson masih lajang, dan dikatakan bahwa dia tidak punya pacar. Raja berlian seperti itu ditakdirkan untuk menarik perhatian banyak orang, dan merasakan perhatian dan niat baik dari wanita cantik ini ke arahnya. Senyum Hector Thompson menjadi semakin rendah hati, seolah-olah dia bisa mendapatkan begitu banyak opini tinggi. Itu adalah hal yang sangat merendahkan. Namun, beberapa orang yang berpengalaman dapat melihat melalui topeng munafik Hector Thompson. Bagaimanapun, itu bisa disebut sebagai salah satu dari 4 tuan muda di Wolsing. Selain terlahir sebagai bangsawan, poin terpenting adalah bahwa Hector Thompson adalah orang yang terampil. Dan dia akan melakukan apapun sebelum melakukan apapun. Dan tidak pernah melakukan apapun yang tidak dia yakini. Banyak orang merasa bahwa dalam hal kepribadian dan perilakunya yang suram, dia pasti akan dapat mengambil alih keluarga Wolsing Thompson di masa depan. Tapi ini juga biasa. Siapa yang bisa menjadi kepala 10 keluarga teratas? Siapa yang bisa menjadi lampu hemat bahan bakar? Hal-hal biasa telah diinjak-injak sampai mati berkali-kali dalam proses menuju jalan ini. Hector Thompson mengabaikan tatapan mata orang-orang ini. Matanya mencari di antara kerumunan. Seolah-olah dia sudah memiliki tujuan. Pada saat tertentu, matanya menyala, dan senyum tekad muncul di wajahnya. Di depan adalah Mandy Zimmer. Bab 6387. Wajah Mandy Zimmer agak jelek. Meskipun dia datang ke konferensi, dia merasakan sedikit senyuman yang dipaksakan. Tapi ini normal. Setelah kejadian itu, tidak satu pun dari propertinya yang ke-9 dapat dijual. Selain itu, untuk mengatur naik turun, dia juga kehilangan banyak darah. Untuk menghadiri konferensi real estate hari ini, saya juga berharap dapat mengambil kesempatan untuk menjual beberapa properti di tangan. Jika tidak, dalam 10 hari setengah bulan, serangan ke-9 mungkin akan bangkrut. Mandy, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Ini benar-benar tempat di mana kita belum pernah bertemu seumur hidup. Ketika dia melihat Mandy Zimmer, Hector Thompson menyerah pada semua orang di sekitarnya, dan berjalan maju dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, senyumnya sangat cerah, seolah-olah itu dapat mencairkan gunung es kapan saja. Ngomong-ngomong, panggilan yang kuberikan padamu tadi malam tulus. Perusahaan kami baru saja membeli sejumlah properti baru-baru ini. Jadi kami ingin membeli 100 properti dari Anda. Harganya sama sekali tidak penting. Kami harus menandatangani kontrak di sini hari ini. Karena dengan begitu, kesepakatan itu menjadi kredit asosiasi real estate. Dalam hal ini, itu hal yang baik untuk kita berdua. Sepertinya Mandy, kamu tidak akan menolak bisnis normal semacam ini, kan? Saat berbicara, mata Hector Thompson tidak lepas dari jalan atas, tengah, dan bawah Mandy Zimmer. Dia secara tidak sengaja mengendus dan menjilat bibirnya ketika tidak ada yang memperhatikan. Saya harus mengakui bahwa Mandy Zimmer benar-benar memikat. Mungkin bagi seorang pria, seorang istri tidak sebaik selir. Seorang istri tidak sebaik mencuri. Dan mencuri tidak sebaik tidak mencuri. Wanita seperti ini benar-benar berbeda dari wanita lain. Hector Thompson benar-benar orang pertama yang melihat seorang wanita yang jujur pada dirinya sendiri dan tidak menganggap dirinya serius. Jika bukan karena status khusus pihak lain, bagaimana dia bisa menyimpan makanan lezat itu sampai sekarang? Tuan Thompson, sebenarnya, Anda tidak perlu melakukan ini. Mandy Zimmer sedikit ragu saat ini. Tujuan utama saya datang ke konferensi real estate hari ini adalah untuk menjual properti.
Tapi saya ingin properti saya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya, bukan untuk dibesar-besarkan. Hector Thompson tertawa dan berkata, "Mandy, jangan khawatir. Aku sangat ingin membeli rumah. Dan aku bisa memberitahumu alasannya. Setelah beberapa saat, kepala keluargaku akan mundur, dan aku akan segera berada di atas. Pada upacara tingkat tinggi, saya akan memberi semua eksekutif senior satu set real estate. Jadi, 100 properti ini bukan untuk membantu Anda memecahkan masalah penjualan yang lambat, tetapi untuk memecahkan masalah bagi saya. Mandy, apakah kamu mengerti?" Mandy Zimmer memandang Hector Thompson dengan aneh. Dan setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, "Tuan Thompson bukan orang biasa. 100 rumah diberikan segera setelah diserahkan. Dalam hal ini, saya tidak perlu mempertanyakan kerjasama ini." Pada saat yang sama, saya juga berterima kasih kepada Guru Thompson dari lubuk hati saya. Adapun masalah kecil tentang cara menandatangani kontrak dan cara membayar uang, saya akan datang ke pintu untuk meminta saran nanti. Hector Thompson tertawa dan berkata, "Lebih baik terkena matahari jika Anda memilih satu hari. Karena kita berdua tidak punya masalah. Mengapa tidak menandatangani kontrak di sini secara terbuka dan jujur? Ada ruang kerja yang tenang di sebelah. Mandy, tolong." Bab 6388. Selama 1 menit, Mandy Zimmer dan Hector Thompson duduk di sisi meja kopi di ruang kerja terpisah. Hector Thompson langsung melambai seseorang untuk mengirim kontrak dalam rangkap 3. Dan kemudian tersenyum sedikit. "Mandy, saya sudah menyiapkan kontraknya. Kamu bisa melihatnya. Dan jika tidak apa-apa, tanda tangani." Ketika kata itu ditandatangani, perjanjian di antara kita akan berlaku. "Mandy, kamu bisa melihat lebih dekat." Mandy Zimmer melihatnya dengan hati-hati sebelum berkata dengan ringan, "Tidak ada masalah dengan kontraknya. Tapi saya pikir ada masalah dengan pembayarannya. Mengapa kita harus bekerja sama untuk mentransfer rumah ke perusahaan Anda setelah Anda membayar 30% dari deposit? Dalam hal ini, bukankah itu sesuai dengan aturan pasar? Bagaimanapun, real estate selalu tentang uang dan barang. Oh, hal kecil apa?" Hector Thompson menyesap cangkir tehnya dan tersenyum lebih lembut. "Mandy, begini. Meskipun saya adalah tuan muda dari keluarga Walsing Thompson, bagaimanapun, saya belum benar-benar memimpin. Jadi beberapa hal harus dilakukan sesuai dengan aturan. Saya juga sangat ingin membiarkan Anda mendapatkan uang secara langsung. Tetapi saya tidak bisa. Saya minta maaf kepada Anda untuk itu. Tapi, seharusnya tidak masalah, kan? Setelah formalitas selesai, saya pasti akan membiarkan bawahan saya mengirim uang sesegera mungkin. Mungkinkah, Mandy, apakah kamu khawatir aku tidak akan membayar rumah? Negara kami adalah masyarakat kerajaan. Dan Anda berasal dari 10 keluarga teratas. Aku benar-benar mencuri barang-barangmu. Kamu bisa menyelesaikanku dengan panggilan telepon, kan?" Setelah berbicara, Hector Thompson sepertinya menganggapnya lucu. Jadi ekspresinya agak aneh. Mendengar penjelasan Hector Thompson, ekspresi Mandy Zimmer yang sedikit bermartabat sedikit rileks. Dia tahu betul bahwa keluarga Walsing Thompson benar-benar memiliki kekuatan untuk memakan 100 rumah ini. Terlebih lagi, dalam hal reputasi keluarga Walsing Thompson, mustahil untuk menghancurkan tembok besar dengan uang sekecil itu. Memikirkan hal ini, ekspresi Mandy Zimmer kembali normal. Meskipun dia merasa bahwa kondisi Hector Thompson agak sulit, dia masih berpikir untuk menandatangani kontrak sesegera mungkin. Lagi pula, ada terlalu banyak tempat di mana perusahaan ke-9 perlu mengeluarkan uang.
Menandatangani kontrak sesegera mungkin dan mendapatkan uang sesegera mungkin dapat memecahkan banyak masalah. Oke. Aku akan menandatangani. Tapi Tuan Thompson, Anda harus menelepon uang itu sesegera mungkin. Saat berbicara, Mandy Zimmer meraih pena tanda tangan di atas meja dan bersiap untuk menandatangani. Nona Zimmer, kita tidak bisa menandatangani kontrak. Pada saat ini, pintu ruang kerja didorong terbuka, dan sekretaris penana pena Mandy Zimmer berjalan di depan Mandy Zimmer dalam 3 dan 2 langkah, dan menamparkan pena tanda tangan di tangannya langsung ke tanah. Saya baru saja mendapat berita melalui saluran yang tepat. Tuan Thompson mengatakan bahwa dana yang dapat digunakan hanyalah uang muka untuk 100 rumah kami. Jika kami menandatangani perjanjian, kami akan menyerahkan rumah kepadanya dengan uang muka. Kalau begitu saya tidak tahu kapan pembayaran terakhir akan tersedia. Dan pada saat itu, perusahaan kami benar-benar terjebak di antara batu dan tempat yang sulit. Pada saat itu, tidak jauh dari kebangkrutan hanya uang muka. Mandy Zimmer tertegun sejenak, dan kemudian matanya dengan sedikit keraguan dan pertanyaan tertuju pada ekspresi Hector Thompson. Ingin melihat bagaimana Hector Thompson menjelaskan masalah itu. Sekretaris pena, kan, apakah kamu tahu bahwa di dunia ini, segala sesuatu dapat dimakan tanpa pandang bulu? Tetapi kata-kata tidak dapat diucapkan tanpa pandang bulu. Hector Thompson memiliki senyum tegas di wajahnya. Bab 6389. Aku adalah salah satu dari 4 tuan muda Walsing, dan pewaris 10 besar. Keluarga Walsing Thompson. Beraninya kau mengatakan bahwa aku tidak bisa mendapatkan uang. Kulit Hector Thompson tidak tersenyum. Tidakkah menurutmu konyol untuk mengatakan sesuatu seperti ini sendiri? Apalagi, berapa banyak uang yang ada di rekening keluarga Walsing Thompson kita? Bisakah kita mencari tahu kucing dan anjing di pinggir jalan? Itu hanya omong kosong. Saat berbicara, mata Hector Thompson sangat dingin. Jika bukan karena situasi yang salah dan Mandy Zimmer juga ada di sana, saya khawatir Lina Pena akan ditembak mati berkali-kali olehnya jika dia berani mengatakan hal seperti itu. Nona Zimmer, saya mengatakan yang sebenarnya. Wajah Lina Pena jelek saat ini. Dan dia pahit. Rumah Walsing Thompson tidak sesederhana kelihatannya. Tuan muda kami Thompson juga tuan yang tidak memuntahkan tulangnya. Jika kami benar-benar menandatangani kontrak ini, perusahaan kita tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan pembayaran terakhir, tetapi perusahaan itu bahkan mungkin ditelan karena masalah pendanaan. Jadi, kita lebih baik tidak menjual rumah daripada menandatangani kontrak ini. Melihat ekspresi pahit Lina Pena, Hector Thompson bersandar di kursi, mengangkat kakinya, mengeluarkan cerutu tipis dan menyalakannya. Karena keluarga Walsing Thompson kami dapat digolongkan di antara 10 keluarga teratas di negara H. Maka itu berarti setiap sen yang diperoleh keluarga Thompson kami dapat bertahan untuk diperiksa. Selain itu, keluarga Thompson kami memiliki banyak bisnis, dan bisnis tahunan mencapai triliunan. Berapa biaya untuk membeli 100 rumah dengan Anda? Apakah 1 miliar itu hebat? Saya Hector Thompson mampu membeli uang sebanyak ini. Anda dapat meragukan karakter saya. Tetapi Anda tidak dapat meragukan kekayaan saya. Sekretaris Pena. Anda cantik dan cakap. Tetapi sayang sekali Anda tidak cukup bertekad. Karena desas-desus yang salah, Anda mempertanyakan saya. Saya menyarankan Anda untuk berjalan-jalan di Walsing dan mempelajari lebih lanjut tentang Hector Thompson kami. Maka Anda akan tahu betapa konyol dan bodohnya pertanyaan Anda hari ini. Ketika dia mengatakan ini, Hector Thompson tidak hanya memiliki pandangan sarkastik pada wajahnya, tetapi yang paling penting, ada beberapa pemikiran yang tidak cocok untuk anak-anak di benaknya. Dia berani keluar dan menyakiti dirinya sendiri.
maka dia harus membiarkannya membersihkan dan bersenang-senang dengan dirinya sendiri. Mainkan secukupnya. Lalu lemparkan ke bawahanmu untuk bermain pelan-pelan. Begini kelakuannya. Tuan Thompson. Orang macam apa Anda? Saya tidak tahu. Dan saya tidak memiliki kemampuan untuk mengetahuinya. Apa yang saya lakukan sekarang adalah melakukan tugas saya. Tugas seorang sekretaris. Wajah cantik Lina Pena menjadi dingin saat ini. Dan dia berbicara kata demi kata. Nona Zimmer, tolong percaya padaku kali ini. Bahkan setelah sekian lama, aku setia padamu. Tanpa pujian atau kerja keras. Mendengar ucapan Lina Pena itu, ekspresi Mandy Zimmer sedikit terguncang. Aku tidak tahu apa itu. Buang-buang waktu. Hector Thompson tidak lagi memandang Lina Pena, tetapi menyipitkan mata ke Mandy Zimmer. Miss Zimmer, saya tidak peduli dari mana sekretaris Anda berasal. Saya juga tidak tertarik memberikan penjelasan yang diperlukan untuk pencemaran nama baik ini. Aku hanya mengatakannya sekali. Menandatangani kontrak ini dan melakukan bisnis dengan keluarga Thompson kami memiliki manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Bab 6390. Karena keluarga Thompson kami membeli 100 properti sekaligus. Dari sudut pandang lain, itu membuktikan bahwa tidak ada masalah dengan rumah Anda, Kompi ke-9. Dapat mengimbangi dampak dari peristiwa sebelumnya. Karena itu, Hector Thompson mencibir. Terus terang. Dari siapa aku harus membeli rumah ini? Aku membelinya darimu. Mandy Zimmer. Untuk apa? Tidak bisakah kamu mengerti? Jika Anda sama sekali tidak mengerti Miss Zimmer, maka apa yang disebut kerjasama berakhir di sini. Selamat tinggal. Saat berbicara, Hector Thompson memberi isyarat untuk berdiri dan pergi. Tuan Muda Thompson, tolong tunggu sebentar. Sekretaris saya selalu belak-belakan dan mudah menyinggung orang. Anda dapat memegang perahu di perut Perdana Menteri Anda. Jadi jangan memiliki pengetahuan yang sama dengannya. Mandy Zimmer berbicara dengan cepat, melirik Lina Pena pada saat yang sama, dan berkata, sebaiknya Anda memberikan bukti untuk membuktikan bahwa apa yang baru saja Anda katakan itu benar. Lina Pena tertegun sejenak dan berkata, Miss Zimmer, saya melihat ekspresi Anda. Anda tidak punya bukti. Mandy Zimmer tampak acuh tak acuh, dan suaranya penuh kedinginan. Tanpa bukti apapun, tuduh rombongan ke-9 kami menunggu tamu terhormat. Kamu bilang, haruskah kamu membayar harga untuk masalah ini? Berikan penjelasan. Terlebih lagi, bahkan jika apa yang Anda katakan itu benar, Tuan Thompson hanya memberi kami 30% dari uang muka. Namun, uang muka 30% ini adalah hujan tepat waktu untuk rantai modal kami yang saat ini sedang berjuang. Adapun 70% sisanya. Bagaimana jika ditunda sebentar? Tuan Thompson dapat mengurangi pembayaran saldo kita. Mendengar kata-kata Mandy Zimmer masuk akal. Lina Pena tersenyum pahit dan berkata, Bu Zimmer, saya khawatir karena satu kecerobohan dan satu kecerobohan. Saya akan kehilangan segalanya. Kalau begitu, perusahaan kami. Ini perusahaan saya. Bukan milik kita. Mandy Zimmer memotong perkataan Lina Pena. Kamu sudah bersamaku begitu lama. Kamu harus tahu karakterku. Semuanya harus memperhatikan bukti. Karena Anda menuduh Tuan Thompson. Saya harap Anda akan menemukan bukti nyata. Jika Anda ingin memberitahu saya, Anda mencurigai Tuan Thompson karena indera keenam seorang wanita. Saya sangat menyesal. Indera keenam saya memberitahu saya bahwa tidak ada yang salah dengan Tuan Thompson. Saat berbicara, Mandy Zimmer mengambil pena tanda tangan lagi, dan hendak menyebarkan perjanjian untuk ditandatangani. Tidak. Sama sekali tidak. Lina Pena benar-benar cemas saat ini. Nona Zimmer. Karena penjualan internal properti ini.
Bahkan jika kami menjual sisa rumah, kami hampir tidak dapat mempertahankan pendapatan dan pengeluaran kami. Namun, jika Anda kehilangan 100 rumah lagi, Anda hanya akan menerima uang muka. Kami benar-benar kacau. Saya bukan orang yang menjengkelkan. Saya mengatakan ini untuk kebaikan Anda sendiri dan kebaikan perusahaan. Cukup. Wajah cantik Mandy Zimmer tampak dingin. Apakah Anda bosnya? Atau saya bosnya? Apakah kamu sudah belajar memintaku melakukan sesuatu sekarang? Keluar. Kelopak mata Lina Pena berkedut. Nona Zimmer. Saya benar-benar. Tidak bisakah Anda mendengar apa yang saya katakan? Ekspresi Mandy Zimmer menjadi lebih dingin. Aku akan membiarkanmu pergi. Atau apakah saya perlu menelepon manajer SDM dan membiarkan dia memecat Anda sebelum Anda bisa menyerah dan pergi? Lina Pena tertawa sedih dan berkata, Nona Zimmer, Anda harus berpikir 2 kali tentang masalah memakan kaisar dan setia kepada kaisar. Terima kasih sudah menonton cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.